Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kaulah yang menyelamatkan Chan kecil. Melihat Snow Phoenix aman dan sehat, dengan sebagian besar luka sudah sembuh, Yunce merasa jauh lebih nyaman. Itu benar. Putri Salju berbalik dan berkata dengan gembira, itu jatuh setelah kamu dan aku harus menopangnya dengan kekuatanku. Kalau tidak, putih kecil pasti sudah mati. Chan kecil, itu namanya. Nama yang aneh. Menurutku putih kecil kedengarannya jauh lebih baik, bukan begitu, putih kecil. Phoenix Salju menundukkan kepalanya dan mengeluarkan teriakan pelan. Dari cara bertindaknya, sepertinya ia setuju dengan Putri Salju. Melalui segel yang dalam, Yunce merasa bahwa luka Phoenix Salju telah sembuh sekitar 70%. Terbang keluar dari pegunungan Phoenix tidak akan menjadi masalah sama sekali. Meskipun kondisinya masih sangat memprihatinkan, tinggal di tempat seperti itu terlalu berbahaya. Sekarang setelah dia sadar kembali, dia harus segera pergi. Yunce mengumpulkan seluruh kekuatan di dalam tubuhnya dan berdiri dengan goyah. Saat dia berdiri, mata indah Putri Salju menatap lebar saat dia berseru dengan cemas, kenapa kamu berdiri? Dengan cedera serius seperti itu, Anda tidak boleh bergerak. Yunce menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, saya berterima kasih kepada Putri Salju karena telah menyelamatkan saya dan Little Chan. Saya akan selamanya mengingat kebaikan Anda terhadap kami. Namun, tempat ini adalah wilayah kekuasaan Putri Salju. Aku turun ke sini sudah merupakan kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Saya tidak berani mengganggu yang mulia, Chan kecil, ayo pergi. Rasa sakit yang tiba-tiba datang dari dadanya dan wajah Yunce memucat segera saat dia meludahkan kabut darah. Tubuhnya terhuyung dan dia setengah berlutut di tanah. Putri Salju berteriak kaget dan bergegas menuju Yunce, secara naluriah ingin maju untuk membantunya. Namun, saat dia mendekatinya, dia tiba-tiba berhenti dan bahkan menarik kembali tangannya. Dia bahkan mundur beberapa langkah dan berkata dengan gugup, "Kamu, apa kabar? Aku sudah bilang, dengan cedera serius seperti itu, kamu tidak boleh bergerak. Cepat istirahat. Saya akan mencoba yang terbaik untuk menggunakan energi saya yang dalam untuk membantu Anda memulihkan luka-luka Anda." Yunce menopang dirinya dengan meletakkan tangannya di tanah. Setelah beberapa saat, dia akhirnya tenang. Dia menggelengkan kepalanya dan bersikeras, tidak apa-apa, saya tidak berani terus mengganggu yang mulia. Terlebih lagi, jika Master Sekte mengetahuinya, saya pasti akan, Dada Yunce naik secara intens dan dia terus-menerus memuntahkan beberapa gumpalan darah. Meskipun dia sudah sadar kembali, luka dalam dan luarnya masih sangat parah. Jangan khawatir, Putri Salju melambaikan tangan mungilnya yang seputih salju, saya tidak akan menyalahkan Anda, saya juga tidak akan memberitahu Ayah Kaisar, sehingga Anda dapat merasa tenang dan tetap di sini untuk memulihkan luka-luka Anda. Jika Anda terus bertahan, cedera Anda akan semakin parah. Juga, aku sangat menyukai putih kecil. Dia adalah binatang buas paling cantik yang pernah kulihat. Jika kamu pergi, putih kecil harus pergi bersamamu, aku benar-benar tidak tahan. Yunce akhirnya mengerti mengapa Putri Salju tidak mau membiarkannya pergi. Dia bahkan berjanji tidak akan memberitahu ayahnya tentang hal itu. Separuh alasannya adalah karena kepribadiannya yang lembut, dan separuh lainnya tidak diragukan lagi karena Phoenix Salju. Putri Salju mengatakan sebelumnya bahwa ini adalah tempat yang hanya bisa dimasuki oleh dia dan ayahnya. Sekarang dia telah berjanji untuk tidak memberitahu ayahnya. Itu berarti bahwa tempat ini bisa dibilang adalah tempat teraman di seluruh kekaisaran Phoenix Suci. Terlebih lagi, melihat situasi Yunce saat ini, dia tidak cocok untuk melarikan diri. Memikirkan hal ini, dia langsung menjadi tenang, menenangkan pikiran dan darahnya.
Dia duduk di lantai. Kalau begitu, Yang Mulia, maafkan gangguan saya. Ketika dia selesai berbicara, dia menutup matanya dan mulai menyalurkan jalan agung Sang Buddha, menggunakan energi vital langit dan bumi untuk membantu memulihkan tubuhnya. Pemulihan pasif dari jalan agung Sang Buddha tidak dapat dibandingkan dengan saat dia aktif menyalurkannya. Begitu dia sadar kembali, kecepatan pemulihannya meningkat pesat. Melihat Yunce bersedia tinggal membuat Putri Salju menghela nafas lega. Dia dengan hati-hati menatap Yunce sebentar sebelum melompat ke samping Snow Phoenix dan menerkamnya. Seluruh tubuhnya berada di atas tubuhnya saat dia dengan gembira berkata, "Bagus sekali, putih kecil. Kita bisa bermain bersama sekarang. Wah, bulumu lembut sekali, sejuk sekali, kenapa kamu cantik sekali." Meskipun Yunce menutup matanya saat merawat lukanya, dia masih bisa mendengar apa yang terjadi. Suara seperti peri mengalir ke telinganya bersama dengan angin, menyebabkan pikirannya bimbang. Suara yang sangat bagus, begitu murni dan tanpa cacat. Apakah dia benar-benar anak manusia? Atau apakah dia seseorang yang lahir dari mengumpulkan semua benda terindah di dunia? Phoenix Perching Valley dikelilingi oleh pegunungan di tiga sisi dan sisi selatan yang tersisa adalah tebing Phoenix Absolute setinggi 3000 meter. Tempat ini sepertinya mengumpulkan semua energi spiritual dari seluruh pegunungan Divine Phoenix dan sekilas, semuanya berwarna hijau bersih murni, tidak seperti tempat lain yang kering dan layu berwarna merah tua. Bahkan angin pun tampak sangat bersih dan lembut. Di tengah Phoenix Perching Valley ada sebuah danau yang tenang dan jernih. Di samping danau ada Phoenix salju yang benar-benar seputih salju dan sangat indah yang meminum air danau yang jernih. Di sampingnya ada seorang gadis yang tampak seperti peri dari lukisan. Gadis itu mengenakan jubah Phoenix yang anggun, tapi jubah itu tertutupi oleh kulitnya yang berkilau seperti batu giok. Tampak belakangnya, tampak samping, semuanya seperti peri dari mimpi. Bahkan tanpa melihat wajahnya dan hanya dari pandangan belakangnya, orang dapat mengatakan bahwa kecantikannya adalah satu-satunya yang dimiliki oleh para dewa. Gadis muda itu menghirup udara danau yang bersih sebentar, lalu tertawa merdu. Dia mengangkat jari gioknya dan dengan lembut melepaskan ikat rambutnya, membiarkan rambut hitam panjangnya yang berkilauan berhamburan seperti bendungan yang rusak. Setiap helai rambutnya seolah memiliki kehidupannya sendiri dan menari-nari di udara sebelum jatuh ke bahunya. Saat tangan gioknya diturunkan, tali jubahnya juga dilepaskan dengan lembut. Jubah Phoenix berwarna emas yang disulam dengan burung Phoenix emas dengan lembut terlepas dari bahunya. Tanpa pakaian, dia begitu sempurna hingga menghipnotis. Tubuh gioknya yang mengejutkan jiwa terekspos diiringi angin pegunungan yang lembut, bersama dengan punggungnya yang seputih salju, pinggangnya yang ramping, dan kakinya yang ramping dan tanpa cacat, dan semua ini hanya bisa menghasilkan kata kesempurnaan di benak siapapun. Pemandangan hanya dari punggungnya saja, mampu membuat seorang pria kehilangan kendali dan menjadi gila. Dia melepas sepatu emasnya dan memperlihatkan kakinya yang seperti teratai salju. Dia melambai ke arah Phoenix salju, dan dengan lembut melangkah ke danau sambil tersenyum tanpa celah. Bahkan tanpa kaki gioknya di air kolam, kaki itu sudah sangat berkilau. "Putih kecil, apakah kamu ingin mandi bersama? Disinilah saya mandi setiap hari." Seluruh wilayah pegunungan Divine Phoenix sangat panas kecuali tempat ini, yang tenang dan jernih. Bahkan air danaunya pun sedikit sejuk. Gadis muda itu mengambil air danau, membiarkannya mengalir dari sela-sela jarinya. Tepi bibirnya bergerak sedikit saat dia diam-diam melihat air yang mengalir dari lengan gioknya ke punuk salju di depan dadanya. Air danau sangat jernih, begitu jernih hingga butiran pasir terkecil di bawah air dapat terlihat. Sosok cantiknya bahkan lebih terlihat jelas, namun sayangnya, tidak ada seorang pun di sana yang menghargai pemandangan indah ini. Bersamanya, hanya seekor binatang buas cantik yang minat terbesarnya adalah meminum air danau yang manis. "Putih kecil,
Apa kamu benar-benar tidak ingin mandi bersama? Kenapa kamu sudah punya pemilik? Aku sangat menyukaimu, karena aku suka warna putih, yang juga merupakan warna salju. Saat aku berumur 13 tahun, Divine Phoenix Kota mengalami hujan salju besar dan itu adalah pemandangan terindah yang pernah saya lihat. Aku merasa seluruh tubuhku menyatu dengan salju putih, namun, setelah hari itu, aku tidak pernah melihat salju lagi. Gadis muda itu menopang wajah cantiknya dengan tangannya saat dia melihat ke arah Phoenix salju. Di dalam matanya yang indah ada cahaya kabur. Saat dia bergumam, bahu gioknya terlihat di permukaan air, garis besarnya melambangkan keindahan murni, pemandangannya sangat menarik. Gadis muda itu tiba-tiba berteriak sambil berbalik ke arah selatan dan dengan lembut berkata, "Putih kecil, menurutku pemilikmu sudah bangun. Ayo kita cari dia." Dia dengan ringan terbang keluar dan mengenakan kembali jubah Phoenix yang elegan ke tubuh gioknya yang mempesona. Dia mendarat di punggung Phoenix salju sambil berteriak gembira, "Ayo pergi." Phoenix salju menangis bahagia saat ia merentangkan sayapnya dan terbang ke arah Yunche. Kali ini Yunche bermeditasi, 2 hari penuh. Pada saat dia sadar kembali, luka dalam dan luarnya telah pulih sekitar 30%, kekuatannya juga telah pulih sekitar 20 hingga 30%. Dalam waktu kurang dari seminggu, dia akan sembuh total selama dia tidak melawan siapapun untuk sementara waktu. Jika tidak, lukanya pasti akan bertambah parah. Oleh karena itu, tempat ini, di mana dia tidak pernah diganggu, adalah tempat terbaik untuk tinggal. Prasyarat agar dia berada di sini adalah untuk tidak memberitahu siapapun bahwa dia ada di sini, dan keputusan ini ada di tangan Putri Salju, yang mengira bahwa dia adalah murid Phoenix. Sosok putih melintas melewati langit dan berputar di atas kepalanya sebelum perlahan mendarat di depannya. Putri Salju melompat turun dari belakang Phoenix Salju dan memandangnya dengan senyuman yang mekar, "Kamu akhirnya bangun. Kalau tidak, putih kecil akan sangat khawatir. Apakah kamu merasa lukamu lebih baik?" Senyuman gadis itu terlalu memesona. Yunche kehilangan konsentrasi sejenak sebelum dengan panik berkata, "Saya sudah banyak pulih. Saya berterima kasih kepada Putri Salju atas perhatiannya." Sambil berbicara, dia merentangkan anggota tubuhnya yang sudah bisa bergerak bebas. "Wah, Anda benar-benar pulih begitu cepat. Aku masih berpikir kamu akan memakan waktu lama sekali." Saat dia mengatakan ini, dia melihat ke arah Phoenix Salju, dan nada suaranya tiba-tiba berubah agak malu-malu, "Namun, lukamu belum pulih sepenuhnya. Anda tidak boleh terlalu banyak bergerak. Tinggallah di sini selama beberapa hari lagi, saya tidak akan memberitahu ayah." "Terima kasih, Yang Mulia." Yunche tersenyum. Dia sekarang tahu bahwa alasan Putri Salju bersedia membiarkannya tinggal adalah karena dia sangat menyukai Phoenix Salju. Phoenix Salju adalah binatang anggun berwarna putih bersih. Selain itu adalah jenis es, yang jarang terlihat di Divine Phoenix Empire. Di dalam elemen api kota Divine Phoenix, bisa dikatakan telah punah. Oleh karena itu, hal itu akan membuatnya penasaran dan iri. Atau mungkin, karena dia terlalu kesepian dan kedatangannya berarti dia sekarang punya teman untuk bermain. Karena berhari-hari tidak makan dengan tubuh penuh luka, gelombang rasa lapar menyerang Yunche saat dia duduk. Dia mengeluarkan daging naganya dan memasaknya menggunakan api Phoenix miliknya. Meskipun naga api memiliki tubuh besar, tidak banyak daging yang tersisa karena Yunche menjadikan makanannya. Saat ini, hingga 99% daging telah dimakannya. Di dalam mutiara racun langit miliknya, hanya tersisa 25 kg. Namun, selama proses ini, keterampilannya dalam memanggang daging naga meningkat beberapa kali lipat. Menggunakan tingkat api, dan menggunakan bumbu apa untuk memasak daging paling enak kini mudah baginya. Daging naga awalnya adalah daging terlezat di dunia. Ini, ditambah dengan teknik memanggangnya yang ahli,
masih membuat Yunce, yang hampir memakan seluruh daging naga api, diam-diam menelan ludahnya. Wah, baunya enak. Ada yang wangi. Aroma harum daging naga memikat putri salju yang selalu bermain dengan Phoenix salju. Dia berdiri di sana, tanpa berkedip menatap daging naga yang ditusuk di tangan Yunce. Begitu dia mendekat, intensitas aromanya menyerang hidungnya, menyebabkan dia tanpa sadar menelan beberapa kali. Apa itu? Baunya enak sekali, ini pertama kalinya aku mencium sesuatu yang sedap ini. Putri Salju adalah mutiara paling berharga dari Sekte Phoenix Suci, lingkungan tempat dia dibesarkan adalah lingkungan yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh gadis biasa. Menemaninya setiap hari adalah makanan yang paling mewah. Dia tidak pernah tahu bahwa daging naga yang dia panggang karena rasa lapar akan memikatnya, dan bahkan membuatnya diam-diam menelannya dengan manis beberapa kali. Jantung Yunce berdebar tak terkendali. Dia berhenti membakar api Phoenix-nya, dan mengangkat daging naga yang sudah dipanggang. Ini adalah daging naga, apakah Yang Mulia belum pernah memakannya sebelumnya? Daging naga, sepertinya aku sudah memakannya sebelumnya. Putri Salju agak ragu, tetapi saya belum pernah mencium bau daging naga yang begitu harum. Bisakah Anda memberi saya sedikit? Saya benar-benar ingin tahu bagaimana rasa daging yang harum itu. Meskipun dia sedang berbicara dengan Yunce, matanya yang jernih terus menatap daging naga di tangannya. Ekspresi lapar itu menyebabkan Yunce ingin sekali menerkam untuk menciumnya. Pada saat yang sama, dia sedikit sedih di matanya. Tidak apa-apa jika aku, pria cantik nomor 1 di seluruh Blue Wind Nation, oh tidak, seluruh benua langit yang mendalam tidak bisa dibandingkan dengan Phoenix Salju, tapi sepertinya aku bahkan tidak bisa membandingkannya dengan daging panggang. Terhadap ekspresi penuh harapan dan kerinduannya, bahkan jika hati Yunce 10 kali lebih kuat, dia tetap tidak memiliki kekuatan untuk menolak. Dia menyerahkan daging naga yang sudah dipanggang kepada Putri Salju, dan berkata dengan murah hati, tentu saja. Jika Yang Mulia menyukainya, Anda bisa makan semua ini, saya masih punya sisa yang cukup banyak. Terima kasih sekali. Putri Salju dengan gembira mengulurkan lengan putihnya. Kemudian, ketika dia berada beberapa detik dari daging naga itu, dia menarik tangannya kembali, dan bertanya dengan malu-malu, bisakah kamu memberikannya padaku? Mengapa? Karena ayah kaisar mengatakan ini sebelumnya, tidak ada yang boleh menyentuh tubuhku, terutama laki-laki. Aku tidak bisa tidak mendengarkan kata-kata ayah kerajaan, jadi. Yunce sedikit terkejut. Hua Minghai mengatakan bahwa sebelum dan sesudah Putri Salju berusia 13 tahun, dia tidak pernah muncul di manapun. Ini berarti Sekte Divine Phoenix sangat protektif terhadap Putri Salju. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk menyentuh tubuhnya. Perlindungan yang dimiliki oleh Sekte Phoenix Suci terhadapnya berada pada tingkat yang tidak dapat dipahami. Kemudian, dia menyusup ke wilayah Putri Salju, berbicara dengannya dalam jarak yang begitu dekat, melakukan kontak dengannya selama berhari-hari. Jika Sekte Phoenix Suci mengetahui hal ini, Yunce segera menyadari bahwa dia telah menyentuh sekte besar Divine Phoenix. Itu adalah tabu terbesar, yang beberapa kali lebih tabu daripada dia yang memiliki garis keturunan Phoenix. Karena dia telah melakukan hal yang sangat tabu, kalau begitu, melakukannya sedikit lebih lama tidak masalah. Selain itu, keluhannya terhadap Sekte Divine Phoenix semakin sulit dihilangkan. Yunce tersenyum. Tanpa berkata apa-apa, dia mendorong keluar dengan telapak tangannya, dan daging dragon itu perlahan melayang ke arah Putri Salju. Putri Salju mengulurkan tangan untuk mengambilnya sambil tersenyum tipis pada Yunce, kalau begitu aku akan memakannya. Saat suaranya yang manis turun, dia dengan lembut mengendusnya, lalu sedikit membuka bibirnya dan menggigitnya dengan gigi mutiaranya. Kelezatannya langsung membuat matanya bersinar. Wah, enak sekali, enak sekali.
Jadi sebenarnya ada daging yang enak di dunia ini. Penelanan pertama membuat gadis itu bereaksi berlebihan. Dia mulai menggigitnya berturut-turut. Matanya kabur karena mabuk saat dia benar-benar terserap dalam kelezatan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Meskipun dia makan dengan tidak sabar, tata krama mejanya tetap menyenangkan, setiap gigitan kecilnya anggun. Saat dia melihat dia tidak melahap makanannya, tatapan Yun Ce perlahan menjadi kaget, bahkan rasa lapar di perutnya pun terlupakan. Pada gadis ini, dimanapun tubuhnya, dan apapun yang dia lakukan, dia memiliki pesona yang mempesona dan tak tertahankan yang tidak dapat ditolak oleh siapapun. Lebih dari separuh daging naga dengan cepat dimakan. Saat ini, gadis muda itu tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia memandangi daging naga yang tersisa, lalu berlari ke arah Phoenix salju, putih kecil, aku akan memberimu sesuatu yang sangat enak untuk dimakan, ini adalah makanan terbaik yang pernah aku makan. Putri salju meletakkan daging naga di dekat paruh Phoenix salju, namun Phoenix salju menghadap ke atas, menyatakan penolakannya. Yun Ce berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum, binatang Phoenix salju lahir dari tempat yang sangat dingin dan hanya memakan es, salju, atau hujan. Ia tidak suka makan daging. Oh, jadi seperti itu. Putri salju mengambil kembali daging naga itu, memiringkan kepalanya, dan kemudian bertanya dengan sungguh-sungguh, binatang Phoenix salju. Nama ini bahkan terdengar lebih aneh dari Little Chan. Little White masih terdengar paling bagus, kan? Little White. Kalau begitu aku akan makan sisanya sendiri. Gadis muda itu duduk, bersandar pada tubuh lembut Snow Phoenix dan perlahan menikmati kelezatan di tangannya. Dengan setiap gigitan, senyuman indah tak tertandingi muncul di wajahnya yang bersalju. Melihatnya seperti ini, Yun Ce sekali lagi terpesona. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, jika kamu menyukainya, aku bisa memanggangnya untukmu setiap hari. Gadis muda itu mengedipkan mata indahnya, lalu mulai tertawa bahagia. Alisnya melengkung menjadi 2 bulan sabit dan bulu matanya berkibar lembut seperti kupu-kupu. Hehe, kamu baik sekali. Aku baru tahu bahwa seseorang yang mampu menjadi pemilik putih kecil pastilah orang yang sangat baik. Yang mulia, mengapa Anda sangat menyukai Chan kecil? Yun Ce bertanya. Tanpa berpikir panjang, Putri Salju tersenyum manis menjawab, karena putih kecil sangat cantik. Binatang dalam yang paling indah yang pernah saya lihat. Lihat, seluruh tubuh putih kecil memiliki warna yang sama dengan salju kesukaanku. Kamu suka salju? Setelah kata salju disinggung, Putri Salju menurunkan makanan lezat di tangannya. Mengangkat wajahnya yang bahkan lebih cerah dari salju, dia berkata dengan agak linglung, aku hanya mendengar salju dari saudara-saudara kerajaanku, tapi aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Salju juga belum pernah turun di kota Divine Phoenix sebelumnya, tetapi ketika saya berusia 13 tahun, badai salju besar tiba-tiba menimpa kota Divine Phoenix, saat itulah saya akhirnya menyadari betapa indahnya salju. Langit berkibar dengan kepingan salju putih, membuatku merasa seperti berada di dunia lain, dan ketika kepingan salju mendarat di tubuhku, mereka seperti peri cantik. Hari itu adalah hari paling membahagiakan, hari paling menyenangkan dalam hidup saya, seolah-olah saya mendapat mimpi indah. Namun dengan sangat cepat, salju mencair. Setelah itu, saya selalu merindukan salju, namun tidak pernah melihatnya lagi. Ayah Kaisar mengatakan bahwa hanya bagian utara Kekaisaran Phoenix Suci yang memiliki musim dingin, di mana orang dapat melihat salju. Tapi ayah telah berkali-kali memberitahuku bahwa sebelum aku berusia 20 tahun, aku tidak diizinkan meninggalkan sekte Divine Phoenix, aku benar-benar tidak tahu kapan aku bisa melihat salju lagi. Gadis muda itu duduk dalam keadaan linglung, kerinduan dan rasa hausnya tercetak jelas di mata dan ekspresinya. Yun Ce tidak tahu mengapa dia sangat menyukai salju,
mungkin hanya salju paling murni yang bisa membangkitkan semangat murninya. Yang mulia, mohon tutup mata Anda. Yunce berdiri, dan tiba-tiba berkata dengan misterius. Ah, mengapa saya harus menutup mata? Putri Salju memandang Yunce dengan bingung. Yunce mengulurkan tangannya, dengan lekukan telapak tangannya menghadap ke atas, Yang Mulia tidak perlu bertanya. Saat kamu membuka mata, kamu akan mengerti. Oke. Putri Salju rupanya menganggap itu sesuatu yang menyenangkan sambil menutup matanya sambil tersenyum. Yunce mengangkat kepalanya, lalu mengaktifkan Frozen Cloud Arts. Meskipun dia masih mengalami luka parah pada tubuhnya, kekuatannya yang dalam telah pulih hingga sekitar 30%, dia masih memiliki cukup energi untuk menggunakan Frozen Cloud Arts untuk membuat sedikit salju. Setelah itu, embusan angin dingin naik saat elemen air di sekitarnya dengan cepat berkumpul, menyatu dengan energi dalam yang dilepaskan Yunce, berubah menjadi salju yang berterbangan di langit, dan perlahan jatuh. Yang Mulia, Anda bisa membuka mata Anda sekarang. Yunce menarik tangannya dan berkata dengan lembut sebelum menatap wajah gioknya, menunggu reaksinya. Putri Salju membuka matanya saat hamparan kepingan salju juga berkibar dengan lembut di atas hidungnya. Kemudian, semakin banyak kepingan salju yang turun, melewati rambut panjang, pipi, dan tangannya. Pada saat itu, Putri Salju tercengang. Bibirnya terbuka dan ekspresinya menjadi berkabut saat dia menatap kosong pada segalanya, seolah-olah dia menemukan dirinya berada di dalam mimpi. Ini salju, salju. Putri Salju dengan gembira berdiri, kedua tangannya menangkup kepingan salju yang tak henti-hentinya berjatuhan saat dia dengan gembira melompat-lompat di salju, seolah-olah dia adalah peri yang telah menemukan rumah. Kebahagiaannya bahkan seakan menjalar ke atmosfer saat angin sepoi-sepoi semakin sepoi-sepoi. Ini benar-benar salju, sangat dingin, sangat indah. Dia berseru gembira kegirangan, setiap suara yang dia buat seperti musik termanis di dunia. Tenggelam dalam kepingan salju dan lapisan tipis salju yang baru saja menumpuk, dia menghadap ke atas saat kebahagiaan bersemi di wajahnya yang tersenyum, seolah-olah dia tanpa terkendali melepaskan semua kegembiraannya di dalam salju. Apakah kamu yang membuat salju turun? Bagaimana kamu melakukannya? Putri Salju melemparkan salju yang ditangkupkan ke wajahnya sendiri. Dia memandang Yunce dengan perasaan terharu dan rasa terima kasih. Namun terlebih lagi, ada semacam kekaguman samar di tatapannya. Rahasia. Yunce tersenyum misterius. Melihat dia sangat gembira, rasa kepuasan muncul di hati Yunce. Terima kasih. Putri Salju tersenyum gembira. Meski penasaran, namun ia tak terlalu ingin mengetahui jawabannya karena ia sudah tenggelam dalam kebahagiaan dan kepuasan. Dia merentangkan kedua tangannya dan dengan ringan berputar di dalam salju yang berterbangan. Lalu, dia dengan manis berteriak pada Yunce, "Aku akan menari untukmu, oke?" Tanpa menunggu jawaban Yunce, atau mungkin Yunce lupa menjawab, Putri Salju tertawa terbahak-bahak sambil mengambil ujung roknya. Dia membuang sepatu kecilnya yang indah dan pergelangan kaki serta kakinya yang tanpa celah segera muncul di garis pandang Yunce. Sepasang kaki halus yang murni dan tembus cahaya, seputih salju dan lembut, melangkah ke atas salju putih yang secara tak terduga kurang cerah dibandingkan kulit halusnya. Setiap jari kakinya seperti mutiara dan batu giok paling murni di dunia, halus, dan berkilau dengan kilau permata. Kepingan salju masih terus melayang. Sebagian kecil juga jatuh ke tubuh Yunce. Di dalam dunia kepingan salju, Putri Salju mulai menari dengan anggun. Bagian rok bawah jubah Phoenix cantiknya berkibar dengan gerakan anggunnya. Kristal batu giok, satu demi satu, memancarkan cahaya yang mempesona. Bahkan burung Phoenix berwarna emas di pakaiannya tampak menari dengan anggun, tapi bagaimana tarian burung Phoenix bisa menyamai kecantikan Putri Salju yang membuat seseorang terengah-engah?
Tubuhnya yang halus dan lembut seperti rumput bebek yang beriak di permukaan air, seperti dahan pohon willow yang bergoyang tertiup angin, dan begitu menakjubkan hingga bagaikan mimpi, bahkan tarian para dewi di istana surga, mungkin tidak akan berhasil menjadi lebih besar dari ini. Yunce menyaksikan dengan tercengang, tatapannya terpaku tanpa bergerak untuk waktu yang lama, tawanya bergema di samping telinganya dan di dalam hatinya. Gambaran dia menari dengan lincah di dalam salju, setiap momennya terpatri dalam ingatan dan jiwanya. Dia tahu, bahwa sepanjang hidupnya, dia tidak akan pernah bisa melupakan siluet menari yang anggun ini.